Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash untuk season 4 pada episode 9. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dibuka dengan Barry yang menceritakan kepada mereka tentang rencana Devo yang menjebak dirinya melakukan pembunuhan yang tidak ia lakukan. Hal tersebut telah direncanakan di malam mereka bertemu dengan Dominic. Dengan tertangkapnya Barry membuat dirinya menjadi pelaku pembunuhan dan akan segera diadili di pengadilan setempat. Sementara itu di markas miliknya, Devo dengan tubuh barunya merasa bahwa rencana yang ia susun berjalan sama seperti apa yang ia inginkan, dan dengan tubuh barunya, ia dapat melanjutkan rencananya. Sang istri pun merasa canggung dikarenakan orang yang dihadapannya adalah orang lain, namun di dalam tubuh tersebut adalah Devo. Devo yang melihat hal tersebut mengatakan kepada istrinya bahwa tubuh tersebut memang bukan miliknya, tetapi jiwa dan pikirannya adalah Devo yang sama seperti yang ia kenali sebelumnya. Pada scene berikutnya, Barry menghadiri pengadilan untuk mengikuti segala proses hukum yang berlaku. Pengacara dari istri Devo membacakan segala fakta dan kronologi tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Barry. Dimulai dengan Barry yang tanpa izin memata-matai keluarga Devo, menerobos masuk ke dalam rumah Devo, dan ditemukan DNA Barry pada tubuh milik Devo, serta menunjukkan kepada mereka pisau yang digunakan untuk membunuh sang profesor. Of the victim was to kill Clifford DeVoe. It was a wedding gift to Mr. Allen. He used a wedding gift as a murder weapon. Now let's just let that sink in for a moment. Di tengah pembacaan tuduhan tersebut, mereka mendapat alarm metahuman yang membuat tim The Flash segera bergegas ke lokasi yang dimaksud dan meninggalkan sejenak pengadilan tersebut. Setibanya di sana, mereka mendapat laporan bahwa bank tersebut baik-baik saja dan tidak kehilangan uang sepeser pun. Namun anehnya, semua orang yang berada di bank tersebut mengaku pingsan setelah kejadian itu. Cisco pun mulai memeriksa tempat tersebut dan menemukan materi gelap di sana, dan bisa dipastikan bahwa orang yang mereka hadapi merupakan metahuman. Kembali ke gedung pengadilan, Kapten Singh yang menjadi saksi dimintai keterangan tentang bagaimana kinerja Barry selama ia bertugas di bawah kepemimpinannya. Sang kapten pun menjelaskan bahwa Barry merupakan pribadi yang baik dan selalu menyelesaikan kasus yang ditanganinya secepat mungkin, dan Central City layak mendapatkan petugas yang berdedikasi tinggi sebaik Barry. Namun pihak pengacara Devo melakukan banding dengan kesaksian yang diberikan oleh sang kapten. Sang pengacara menemukan sejumlah fakta tentang Barry yang memiliki kinerja yang buruk selama bekerja, diantaranya menghilang selama 6 bulan. Dan catatan keterlambatan kerja yang dinilai tidak kompeten untuk orang yang bekerja pada bidangnya. Dan hal tersebut semakin memberatkan Barry untuk terbebas dari segala tuduhan. He was late 72 times, whether you realize it or not. Yes or no? Objection. Conjecture. Withdrawn. Sementara itu di Star Labs, mereka menganalisa kejadian yang telah terjadi di bank yang membuat orang-orang pingsan. Kathleen menemukan petunjuk mengapa hal tersebut bisa terjadi, yaitu dikarenakan orang yang berada di sana terkena efek radiasi dalam jumlah besar yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi. Dan dari data-data yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa mereka menghadapi metahuman dengan kekuatan radiasi. Sementara itu di gedung pengadilan, Iris yang tidak ingin melihat suaminya di penjara berniat untuk mengungkap identitas dari Barry, yaitu The Flash, dengan harapan membuat semua orang percaya dan membebaskan Barry. Namun dengan sigap, Barry menghentikan tindakan Iris menggunakan kekuatan miliknya, yaitu membuat ruang kecepatannya sendiri di mana di sekitarnya menjadi sangat lambat. Barry mengatakan kepada Iris untuk tidak melakukan hal tersebut dan tetap mengikuti peraturan yang ada. Serta Barry tidak ingin mengungkap identitasnya dikarenakan apabila tersebar ke publik, maka para penjahat akan menyerang orang-orang terdekat Barry yang bisa saja membahayakan kehidupan orang-orang tersebut. Dan setelah mendapat pencerahan, Iris pun mengurungkan niatnya tersebut. If criminals knew my name, they'd know my weakness. The trial is not over, Barry.
is innocent. Thank you for your time. Okay. Sementara itu di tempat lain, seorang pria tampak keluar dari sebuah bus yang ditumpanginya. Namun anehnya, sang supir bus tiba-tiba pingsan dan tak hanya sampai di situ saja, semua orang yang melewati pria tersebut tiba-tiba pingsan yang bisa dipastikan bahwa pria tersebut merupakan metahuman. Mereka pun mendapat alarm bahaya tentang pria yang mereka cari dan membuat mereka segera bergegas ke tempat tersebut. Sementara itu, Barry yang berada di pengadilan juga mendapat alarm yang sama dan meminta agar hakim pengadilan menunda pengadilan tersebut dikarenakan mendapat panggilan yang mendesak dan mengharuskannya pergi, namun akan tetap kembali untuk mengikuti segala proses hukum yang berlaku. Sementara itu, pria tersebut tampak tak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan berusaha menjelaskan kepada pihak kepolisian, namun dengan tingkat radiasi yang semakin meningkat membuat kepolisian tak berdaya. Barry yang segera datang akhirnya menjauhkan para polisi dari tempat tersebut dan mengatakan kepada pria itu bahwa radiasi yang dimilikinya sangat berbahaya, yang bahkan Barry juga terkena dampak radiasi tersebut. Dengan kekuatan yang tidak terkendali membuat radiasi pria tersebut keluar dan mengenai Barry. Mereka yang melihat hal tersebut segera berusaha untuk menurunkan tingkat radiasinya dengan mendinginkan menggunakan kekuatan Killer Frost dan segera ke tempat tersebut. Setibanya di sana, Killer Frost pun berusaha membekukan pria itu, namun tidak berjalan lancar seperti apa yang diharapkan. Justru pria tersebut berbalik menyerang Killer Frost dan membuatnya tak sadarkan diri. Barry pun berencana menghentikan efek radiasi tersebut dengan cara membuat pusaran di sekitar pria tersebut agar radiasi yang ditimbulkan tidak meluap ke penjuru kota. Barry pun segera melakukannya dan berhasil membuat radiasi tersebut tertahan di dalam pusarannya. Yang terlihat, Barry juga terkena efek dari radiasi tersebut. Do you think? Wait, what if I create a vacuum around them? Oh, do it fast. Follow just one above 8,000 rads. Alan, 9,000 rads. The vacuum's containing his energy. Good. Dr. Wells pun memperingati Barry bahwa tingkat radiasi pada pria tersebut semakin meningkat, yang membuatnya akan menjadi bom nuklir yang siap meratakan kota Central City. Dr. Wells mengusulkan kepada Cisco untuk membuka portal dan mengirimkan sinar radiasi tersebut ke bumi lain yang tidak berpenghuni, agar sinar radiasi tersebut tidak mengenai dan menghancurkan kota Central City, yang pada akhirnya mereka berhasil memindahkan radiasi tersebut dan menyelamatkan kota. Save the day. Setelah kejadian tersebut, di pengadilan para juri telah memutuskan dan membacakan hasil dari kesaksian yang telah disepakati, dan hasilnya mengatakan bahwa Barry bersalah dan menjadi pelaku pembunuhan dari Clifford DeVoe. Sementara itu, Barry yang berada di Star Labs melihat berita yang mengabarkan bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan tersebut dan akan segera mendapatkan vonis penjara dari pihak pengadilan. Setibanya di pengadilan, Barry melihat Dominic memasuki sebuah ruangan yang membuatnya mengikuti pria tersebut. Di sana mereka bertemu dan DeVoe mengatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Barry tidak akan mampu membebaskannya dari mata hukum dan membuat rencana dari DeVoe berjalan lancar. Namun Barry tidak tinggal diam dan mengatakan bahwa dirinya belum kalah dan akan mencari cara agar dirinya bebas dari segala tuduhan tersebut dan akan mencari DeVoe dimanapun dan di dalam tubuh siapapun. Di depan hakim, Barry mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak membunuh siapapun sebagai pernyataan terakhir sebelum dibacakannya vonis untuk Barry. Sang hakim pun membacakan hasil rekap dari penuturan para saksi dan pengacara dari DeVoe, dan pihak pengadilan telah memutuskan bahwa Barry Allen bersalah dan dijadikan sebagai pelaku pembunuhan serta dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat dan akan ditempatkan di penjara Ironhide. Singkat cerita, Barry pun dibawa ke penjara Ironhide untuk menjalani masa hukumannya dan diantarkan menuju sel tahanannya. Dan di dalam sel tersebut ternyata pernah ditempati oleh ayah Barry, yaitu Henry Allen, dan seperti biasa, film pun bersambung.